Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membuat genangan air ya, seperti di layar kerja Blender ini, di mana genangan air ini kita buat secara manual dan kita bisa mengatur parameternya. Ini misalkan ya, kita atur coba genangan airnya seberapa. Terus nah tuh ya. Lalu bisa berpindah-pindah genangan airnya seperti ini ya. Nah, ini dibuat di aplikasi Blender. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, kita tutup dulu supaya tidak pusing terlebih dahulu ya. Nah, jadi bagaimana sih cara pembuatan objek si paving ini? Detail sekali ya. Dan juga ada genangan air yang benar-benar kinclong memantulkan pemandangan di sekitar, objek di sekitar ya, seperti itu. Maka yang perlu kita download adalah objek si paving ini, atau kalau kita sebut PBR shading ya, dimana rekan-rekan nanti bisa mendownload di polyheaven.com. Nah, nanti di sini rekan-rekan bisa memilih mendownload tekstur yang rekan-rekan inginkan. Dan ini gratis rekan-rekan. Ya, dan ini gratis. Yang kedua, setelah mendownload tekstur dari paving, kita juga mendownload environment-nya. Ya. Ini yang ada pohon-pohonnya, ini langit di atasnya ya. Kalau di Blender disebut dengan HDRI. Downloadnya juga sama di Polyhaven ini ya, lalu pilih yang HDRI. Rekan-rekan bisa mendownload mana yang rekan-rekan inginkan, seperti itu ya, banyak pilihan dan ini gratis. Nah, ketika sudah di-download, nanti kalau untuk yang versi zip, rekan-rekan perlu diekstrak. Nah, misalkan contoh kita punya tekstur, di sini sudah kami ekstrak, kasih nama ya. Sebelumnya adalah versi yang zip seperti itu. Kalau untuk yang HDRI tidak perlu sih ya. Sudah bentuknya seperti ini, nanti tinggal di input saja. Oke, kalau sudah dua yang sudah di-download ya, kita mulai untuk melakukan pembuatan objek paving. Oke, kita buat dari awal saja ya. Nah, biar sama-sama belajar. Oke, yang pertama kita masukkan dulu. Afwan, ini saya nyalakan screencast key-nya supaya rekan-rekan bisa melihat apa yang saya tekan ya. Oke, kita buat plane atau layar lembaran kerja ini. Coba kita scale secukupnya aja lah ya, tekan S ya. Dan di sini supaya objeknya itu tadi teksturnya mengikuti apa yang menjadi pola dari tekstur, maka perlu kita di subdivision ya. Kita perlu pecah dulu, perlu punya banyak bagan-bagan ya, seperti itu. Kalau satu lembar gini kita tokok-tokok susah, maka perlu kita buat siku-siku. Nah, kita tekan tab ya, sehingga masuk ke layar kerja edit mode, lalu klik kanan, subdivide. Nah, di sini rekan-rekan
bisa input 50 misalkan. Nah, sehingga banyak atau 60 sekalian. Ya, semakin banyak semakin bagus. Cuma kalau laptopnya yang tidak memungkinkan, mungkin agak lamban ya nanti sistem kerja renderingnya. Oke, ketika sudah membuat potongan-potongan, ya kita keluar dari edit mode ke menu object mode. Kita sudah membuat lembar alas paving ya, seperti itu. Sekarang kita mulai masuk ke shading sini. Nah, seperti ini. Atau kalau saya lebih suka untuk menarik layar kerja samping ini, kita tekan dan drag. Lalu di sini saya aktifkan yang shader editor. Ya, ini kita tutup dengan tekan huruf N. Lalu kita tekan new. Oke. Nah, di sini ada dua kotak, principal BSDF sama material output. Material output ini hasil akhir dari si objek di sini. Sedangkan sini adalah pengaturan-pengaturan, ya seperti itu. Oke, kita nonaktifkan dulu. Tadi kan awalnya seperti ini. Nah, warnanya seperti ini kan ya. Nah, maka kita aktifkan yang ini aja, yang principal BSDF. Lalu kita tekan Ctrl, Shift, dan T. Nah, Ctrl, Shift, dan T. Maka akan muncul file yang akan dibuka. Yang mana nih? Sedangkan kita sudah tadi download tekstur, ya. Paving mana ya? Tadi ya. Oke, ini ada 4 file ya, ada 4 file, dan kita atau yang lain, misalkan coba yang tekstur paving hexa itu seperti apa? Oh, seperti ini. Nah, ini tinggal rekan-rekan pilih yang mana ya. Kalau saya coba yang ini aja, sesuai dengan gambar latihan. Ya, 4-4-nya langsung di blok atau tekan huruf A juga bisa ya. Nah, habis itu tekan principal texture. Nah, maka secara otomatis ini akan terbentuk. Ya, secara otomatis bagannya akan terbentuk. Di mana di sini sudah dijelaskan dan kita menggunakan Blender versi 4.2 ya, lebih diringkas lagi dari aplikasi Blendernya. Base color itu warna dasar, roughness itu tingkat kekasaran, normal itu semacam gelombang-gelombang naik turunnya ya. Nanti di sini juga disambung dengan displacement ya. Seperti ini. Oke. Dan di sini adalah parameter-parameter dari si objek tekstur paving tadi. Nah, ini kan belum terlihat nih. Nah, kita bisa geser, scroll di mouse, kita pilih yang viewport shading yang render. Nah, seperti ini. Maka akan terlihat bentuk dari pavingnya ya, seperti itu. Tapi ini masih rata ya rekan-rekan. Kalau dilihat dari sini mungkin oke, ini masih sudah ada bentuknya. Tapi kalau kita lihat dari samping itu datar ya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk memunculkan efek dari tadi kita sudah belah-belah banyak sampai 60 bagian, dan bagaimana supaya ini teksturnya muncul? Nah, rekan-rekan bisa pertama mengaktifkan objek yang mau diaktifkan, namanya displacement dan bump ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat di material, scroll ke bawah. Di sini rekan-rekan bisa memilih yang displacement, yang parameter displacement ini, rekan-rekan pilih yang displacement and bump. Oke. Di sini rekan-rekan sudah mulai tampak efek dari bumpnya itu sendiri, ya. Oh, ini kan terlalu tinggi ya rekan-rekan.
Nah, bisa kembali lagi ke menu material tadi, kita scroll ke atas yang khusus displacement. Tadi rekan-rekan memunculkan itu di setting tadi ya, di setting, lalu di displacementnya ini pilih yang displacement and bump. Ketika sudah, kita langsung mengatur di displacement parameternya. Nah, kita atur yang fokus bisa di scale ya. Ini rekan-rekan bisa turunkan ya 0,1 lah atau 0,02 misalkan. Ya, seperti itu. Jadi ini sudah mulai, kita geser dulu. Muncul ini ya kan tuh, naik turun tuh, ya kan? Nah, dan semakin banyak belahan-belahan tadi, maka semakin bagus, semakin detail. Kalau misalkan masih pecah-pecah atau kotak-kotak, kita bisa klik kanan dan pilih shade smooth. Nah, semakin halus hasilnya ya, seperti itu. Oke, membuat paving sudah jadi. Oke, yang berikutnya kita environment-nya ya. Di sini kita layar yang sebelah kanan ya. Yang dimana layar sebelah kanan ini untuk memberikan tekstur dari objek. Makanya di sini ada keterangan objek. Untuk environment yang tadi yang pinggiran-pinggiran atau pemandangan di sekitar, maka rekan-rekan pilih ini yang world, yang dunia. Nah, ini bisa kita scroll zoom ya. Di sini ada dua kotak outputnya dan inputnya. Oke. Seperti biasa kita aktifkan yang ini saja dulu. Yang ini nggak usah. Lalu kita tekan Ctrl dan Shift. Lalu klik yang ini background ya. Afwan. Ctrl T. Afwan, Ctrl T ya. Revisi Ctrl T. Nah, maka akan muncul seperti ini rekan-rekan. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak muncul tampilan seperti ini, rekan-rekan pastikan checklist di preference add-ons, jadi di edit preference, lalu di add-ons, rekan-rekan checklist yang not Wrangler, ya, ini checklist. Maka ketika di Ctrl Shift atau Ctrl T, maka akan muncul secara default, ya, seperti ini. Lalu kita pilih di environment texture, kita klik open dan kita cari yang versi HDRI. Yang mana ya? Ini misalkan contoh, open image, maka akan muncul bagan atau background dari si gambar yang sudah kita download tadi. Oke. Sudah bagus ya? Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, sekarang kita kembali untuk pengaturan tadi, pengaturan si tekstur ini supaya ada genangan air. Maka yang perlu kita fokuskan berarti di objek si paving. Oke. Maka kita pindahkan kembali dari yang word ke objek. Ya. Seperti ini. Tadi dasarnya kan cuma dua ya. Ini sama ini. Karena sudah diinput oleh tekstur, maka Masya Allah ya, banyak banget ya. Tapi tenang, kita coba uraikan ya. Kita coba jelaskan. Yang kita coba namanya hujan, berarti kan mengkilap ya. Teksturnya itu terkena cahaya memantulkan, seperti itu. Berarti roughness-nya, tingkat kekasarannya kita minimize. Misalkan kita cabut dulu. Nah, kalau kita kurangi, nah ya kan, tampak seperti habis hujan ya. Masya Allah, tabarakallah. Karena kita atur di roughness-nya.
tingkat kekasarannya. Semakin kasar, maka semakin kasar pula ya. Jadi kita akan ubah tingkat roughness-nya ini, kan ini merata ya. Ini habis hujan merata nih, selesai hujan merata. Yang kita inginkan adalah sebagian-sebagian secara random ya. Dan ada genangan air. Maka di tingkat roughness-nya kita berikan tekstur noise seperti itu. Jadi kita bisa tekan Shift A. Di sini rekan-rekan bisa ketikkan noise texture. Nah, ini noise texture. Kita terusin aja dulu. Nah, dan coba kita masukkan di roughness. Cepret. Udah tampak belum rekan-rekan? Ya, ini ada yang kering, ada yang basah, ya seperti itu ya. Nah, kalau kita pengen mengatur parameter ini, ya, berarti mengatur parameter yang noise texture, ya enggak? Kalau rekan-rekan ingin melihat secara pola hitam putih atau pola yang tercorak yang mana yang akan tergores seperti itu, rekan-rekan bisa tekan Ctrl Shift, ya tahan, terus klik yang noise texture. Nah, rekan-rekan akan melihat ini yang putih akan tergores licin, ya, yang hitam adalah yang non-aktif seperti itu. Nah, kita bisa atur yang di sini scale-nya, atau ini model ininya, model apa ya namanya, coraknya ya. Kalau saya lebih suka yang ini, yang hybrid multifractal ya, seperti itu. Dimana coba kita lihat kalau misalkan ditampakkan di prinsipal BSDF seperti apa, Ctrl Shift dan tekan, ya kan, seperti itu. Ada yang genangan air, ada yang kering, seperti itu ya. Kalau kita lihat lagi, misalkan yang noise texture ya, seperti ini. Scale-nya kita bisa atur. Misalkan contoh ya. Misalkan kita coba lihat di prinsip BSDF. Oke ya. Memang saat ini belum terlalu kelihatan. Nanti kita berikan apa namanya itu, komponen yang mempertegas ya. Noise texture ini kita kan sudah hubungkan ke roughness. Sedangkan roughness-nya yang kasar dari tekstur awal tadi, misalkan gini contoh, kita gabungkan ke roughness yang ini, kan seperti ini ya, ini kering banget ya, kering. Sedangkan yang roughness ini, yang noise texture ini adalah yang licinnya, kan seperti itu. Maka kita gabungkan antara noise texture yang ini dengan yang basah ini, yang kering, ini yang kering, ini yang basah. Maka perlu ada parameter satunya ya kan, namanya apa ya, coba kita lihat, Shift A, mix, apa ini namanya, mix color. Nah, mix color, coba kita gabungkan yang ini, coba kita gabungkan yang A ya, color yang A, lalu resultnya kita ke roughness. Oke. Ini kan masih kering ya, seperti itu, dan setengah basah. Karena apa? Ada faktor di sini A dan B, dimana setengah. Nah, seperti itu tuh contohnya ya. Misalkan yang B kita perjelas lagi warna hitam atau yang basah tuh ya kan, jadi basah semua nih ya kan. Nah, yang tadi yang noise vektornya kita masukkan ke yang vektor. Nah, sudah mulai terlihat nggak rekan-rekan ya, ini yang kering, ini yang basah, seperti itu. Maka muncullah hasil dari perpaduan
roughness yang default, bawaan dari tekstur paving, dan yang kedua adalah noise tekstur dari yang masuk ke faktornya, seperti itu. Dengan kita pertegas warna hitam di sini, ya. Oke. Nah, mungkin biar lebih rapi lagi, kita lebih pertegas, ya. Kita lebih pertegas lagi. Nanti kita akan tambahkan parameter. Kalau rata-rata teman-teman itu pakai color ramp. Kalau saya lebih suka ke map rank seperti ini. Nanti parameternya yang kita ubah yang ini, tuh, ya. Rekan-rekan bisa melihat kan? Ini, ya ini kita pertegas aja. Maksudnya warna dari ini, contoh misalkan ya, Avan. Di sini tekan Ctrl Shift dan map rank ini klik. Kita tunggu. Nah, ininya kita pertegas maksudnya. Tuh. Nah, seperti itu. Semakin putih berarti semakin licin lah, seperti itu faktornya, ya. Kita kembalikan lagi yang prinsipal BSDF, tekan Ctrl Shift dan tekan prinsipal BSDF. Nah, jadi di parameter ini kita bisa atur tingkat kelebarannya. Nah, sekarang tingkat apa? Genangan, ya. Kalau genangan air berarti kan vertikal, ya, vertikal. Atau kayak seperti ini tadi yang efek displacement, ya, yang tadi mana nih ya? Yang setting tadi di displacement and bump ini, ya kan? Maka ini bentuknya kan menyesuaikan paving, ya kan? Seperti itu. Nah, maka kita akan tambahkan, berarti kita fokus di poin yang normal ini. Nah, poin normal ini secara default si objek tekstur paving dia sudah mempunyai normal tekstur, normal map seperti itu, ya. Maka kita akan mainkan di sini di parameter normal. Misalkan kalau kita cabut nih, ya. Kalau kita cabut, ya, ini masih secara default, masih belum ada genangan. Yang kita fokuskan ini kan genangan airnya sesuai di atas dari pola ini, ya, licin, ya, pola yang sudah kita bentuk dari noise texture. Betul nggak? Ya, kita pelan-pelan, ya. Jadi kita akan berikan air di atas dari permukaan yang kinclong ini, permukaan yang warna putih tadi yang sudah kita berikan corak, ya nggak? Maka kita akan duplikat, ya, si mix ini, ya, kita akan duplikat, tekan Shift dan D. Nah, kita taruh sini, di mana kita akan memadukan, ya, memadukan dari noise texture yang sudah di map rank, yang sudah dipertegas tadi, ya, kita masukkan ke faktor. Oke. Ya, dari yang noise texture tadi ini, yang ini efek dari noise texture yang sudah kita pertegas di map rank, kita masukkan ke faktor, yang dimana faktor ini akan kita hubungkan ke normal. Nah, sebelum kita hubungkan, ya, kita hubungkan juga yang normal map dari bawaan. Yang ini dari bawaan si tekstur kita kasih ke yang alpha, ya, kita kasih tekstur yang alpha seperti itu. Oke, yang berikutnya kita mulai gabungkan hasil keduanya. Nah, Masya Allah, tabarakallah, ya. Genangan airnya sudah jadi, rekan-rekan. Hanya saja ini tampak terlalu solid, ya. Ini enggak kayak realnya.
seolah-olah ini kayak tempelan kaca ya, seperti itu. Nah, maka yang dirubah di sini adalah ini rekan-rekan, warna dari si campuran normal map. Ini kan warnanya hitam, artinya pertegas kan ya. Sedangkan di dalam Blender ini dia tidak bisa membaca untuk warna hitam atau warna putih. Dia masuknya ke RGB, seperti itu, warna RGB. Beda dengan yang ini, yang map rank. Dia atau color ramp, misalkan kita color ramp ya. Color ramp dia warnanya hitam putih. Ini bisa terbaca oleh noise texture. Tapi kalau untuk yang normal BAM ya, dia tidak bisa terbaca. Maka kita rubah warnanya. Ya. Kita pilih yang RGB, lalu kita blue-nya kita aktifkan. Set. Nah, seperti itu. Maka hasilnya akan terlihat sempurna. Masya Allah, tabarakallah ya. Seperti ini. Nah, dan rekan-rekan bisa atur parameternya yang tadi yang atas ya, yang map rank ini, tingkat basahnya seberapa ya, atau mau genangan semua ya, seperti itu. Cukup simpel ya. Masya Allah, barakallahu fik. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.